But physical manipulation is not enough. You must learn to love on command. What is it to be loved? To be seen, to be recognized, to feel no longer alone. Hai guys, film kali ini berjudul Red Sparrow. Adalah film trailer mata-mata Amerika tahun 2018 yang disutradarai oleh Francis Lawrence dan ditulis oleh Justin Hetty. Berdasarkan dari novel tahun 2013 dengan nama yang sama oleh Jason Matthews. Film ini menceritakan seorang perwira intelijen Rusia yang dikirim untuk melakukan kontak dengan agen CIA dengan harapan menemukan identitas Small. Jangan kemana-mana, tetap di sini. Spoiler di depan, selalu berhati-hati. Film dibuka menampilkan seorang pria, Ned Ness, adalah agen CIA yang bekerja di Moskow, menerima telepon lalu menuliskan beberapa huruf sebagai sandi untuk mendapatkan kode perintah, Gorky. Saat bertemu dengan Aset di Taman Gorky, mereka dihadang oleh polisi, lalu Ned membuat pengalihan untuk memastikan asetnya, Mall Rusia dengan nama kode Marble, lolos tanpa diketahui. Dan Ned berlari memasuki kedutaan Amerika Serikat di Moskow. Kemudian kita diperlihatkan dengan seorang wanita, Dominika, sangat perhatian terhadap ibunya yang sakit akibat stroke. Membawanya ke dokter untuk pemeriksaan kesehatannya dan menyewa seorang perawat bernama Lenny untuk merawat ibunya. Sementara Dominika pergi untuk memulai pertunjukan balet. Namun sebelum itu dia bertemu dengan seorang gangster Rusia, Dmitry Ustinov, yang diperkenalkan oleh pamannya Ivan. Segera Dominika memulai pertunjukan dengan pasangan balet yang tidak lain adalah kekasihnya. Lalu sesuatu terjadi di panggung di mana Dominika mengalami cedera dan dibawa ke rumah sakit. Setelah cedera, dia didekati oleh pamannya Ivan, wakil direktur SVR. Ivan tahu bahwa Dominika kini cedera dan tidak bisa berbuat banyak untuk membantu perawatan ibunya. Ivan dengan sengaja memberikan kaset rekaman dan foto-foto pasangan balet Dominika dengan wanita lain hingga membuat Dominika menjadi geram dan pergi menghajar pria itu dan pasangannya di ruangan kamar mandi. Dominika kembali menemukan ibunya yang terjatuh di kamar mandi dan mendapat kabar bahwa Lenny tidak lagi merawat ibunya karena Bolshoi atau pihak manajer balet tidak lagi membayar tagihan Dominika. Akhirnya Dominika pergi bertemu dengan pamannya dan meminta bantuannya. Namun Ivan menjawabnya bahwa keamanan nasional ingin tahu lebih banyak tentang Ustinov. Ivan ingin Dominika mencari tahu tentang Ustinov dengan mendekatinya dan mendapatkan kepercayaan darinya dengan imbalan perawatan medis ibunya yang berkelanjutan. Tidak ada pilihan lain, Dominika menerima tawaran itu. Dominika pergi ke bar dan menemukan Ustinov di sana. Ustinov mencurigai kehadirannya, namun Dominika memiliki alasan bahwa dia mendatangi Ustinov untuk mendapatkan kembali pekerjaannya sebagai balerina karena itu adalah mimpi dia dari kecil. Lalu keduanya pergi ke kamar pribadinya, tempat Ustinov memperlakukannya dengan sangat kasar. Selama tindakan ini, Ustinov dihabisi oleh Sergei Motorin, seorang agen SVR yang diberi wewenang oleh Ivan. Jenderal Kortnoy takut jika Dominika akan membocorkan kematian Ustinov kepada publik, jadi dia meminta Ivan untuk menghilangkan saksi, namun Ivan memberitahunya jika Dominika adalah keponakannya. Ivan kemudian menawarkan Dominika pilihan menjadi agen SVR atau dieksekusi karena menyaksikan Ustinov dihabisi. Ned dipindahkan ke AS, tetapi bersikeras bahwa dialah satu-satunya orang yang akan bekerja sama dengan Marble. Karena dia tidak dapat kembali ke Rusia, dia ditugaskan ke Budapest untuk menjalin kembali kontak dengan Marble yang juga disimpulkan oleh SVR. Dominika dikirim ke sekolah negeri 4, sekolah pelatihan spesialis untuk menjadi mata-mata yang mereka sebut organisasinya burung pipit. Dominika unggul dalam pelatihannya meski ada perselisihan dengan pelatihnya yang dikenal sebagai Matron. Terhadap rekomendasi Matron, Ivan dan Jenderal Kortnoy memutuskan bahwa Dominika siap tugas di Budapest untuk mendapatkan kepercayaan Ned dan mengungkap identitas Marble. Di Budapest, Dominika tinggal bersama burung pipit lain bernama Marta Yelenova dan diawasi oleh kepala stasiun SVR Maxim Volontov. Dominika menghubungi Ned yang dengan cepat menentukan bahwa dia adalah seorang agen intelijen Rusia dan mencoba meyakinkannya untuk membelot. Kemudian Dominika memeriksa kamar Marta dan menyadari
menyadari bahwa Martha telah ditugaskan untuk membeli intelijen rahasia dari Stephanie Boucher, kepala staf senator AS. Ketika Ivan menekan Dominika tentang kemajuannya yang lambat dengan Ned, Dominika mengaku juga membantu Martha dengan Boucher. Martha dihabisi oleh SVR karena mengetahui tentang insiden Dominika sebelumnya dengan gangster tersebut. Dominika kemudian diperingatkan oleh SVR bahwa ini akan terjadi padanya jika dia gagal. Dominika menghubungi Ned setuju untuk menjadi agen ganda dengan imbalan perlindungan untuk dirinya dan ibunya dan memulai romansa dengannya. Di bawah perintah Rusia, Dominika melakukan perjalanan ke London dengan Volontov untuk bertemu Boucher dan menyelesaikan perdagangan, tetapi secara diam-diam mengganti pasukan intelijen Boucher dengan disinformasi yang dipasok CIA. Saat dia meninggalkan pertemuan, Boucher menyadari bahwa dia sedang diamati oleh agen intelijen Amerika. Dia panik kembali ke lalu lintas dan tidak sengaja ditabrak sebuah mobil van. Agen Rusia yang mengamati Boucher menyadari bahwa misi mereka telah dikompromikan. Diduga memberitahu orang Amerika, Dominika dan Volontov dipanggil kembali ke Moskow, di mana mereka diinterogasi selama berhari-hari. Volontov dieksekusi, tetapi klaim Dominika tidak bersalah akhirnya dipercaya oleh Ivan, dan dia diizinkan kembali ke Budapest melanjutkan misi aslinya untuk mengekstraksi identitas Marble dan Ned. Sebaliknya, dia meyakinkan Ned untuk memindahkan dia dan ibunya ke Amerika. Setelah bermalam bersama Ned, Dominika terbangun dan mendapati dia disiksa oleh Matorin dan identitas Marble. Dia awalnya membantu Matorin dengan menyiksa Ned sampai Matorin menurunkan kewaspadaannya dan dia menghabisinya, tetapi terluka parah saat melakukannya. Dia terbangun di rumah sakit tempat Jenderal Korknoy, seorang pejabat tinggi yang bekerja dengan Ivan, mengungkapkan dirinya sebagai Marmar. Dia menjelaskan bahwa dia awalnya patriotik tetapi menjadi kecewa dengan korupsi Rusia ketika seorang birokrat yang pernah dia sakiti menolak untuk mengizinkan seorang dokter Amerika mengoperasi istrinya yang sakit. Dia takut dia akan segera ditangkap dan bukannya mati sia-sia, menginstruksikan Dominika untuk membeberkan identitasnya kepada Ivan. Melakukan hal itu menjadikannya pahlawan nasional dan memungkinkannya untuk menggantikannya sebagai tai lalat yang memberikan intelijen kritis kepada CIA. Tetapi ketika Dominika menghubungi atasannya, dia malah menjebak Ivan menggunakan bukti yang telah dia buat sejak dia pertama kali tiba di Hongaria dan menyalahkannya atas pertukaran yang gagal di London. Ivan ditembak oleh sniper dan Dominika dihormati dalam upacara militer Rusia yang dihadiri oleh Korknoy. Kembali ke Rusia, Dominika tinggal bersama ibunya dan menerima panggilan telepon dari orang tak dikenal yang memainkan konser piano Grieg yang sebelumnya dia beritahu bahwa Nate adalah karya yang dia bawakan untuk pertunjukan solo pertamanya. Film pun selesai. Jangan lupa berikan dukungan subscribe serta menekan tombol notifikasi untuk mendapatkan video-video berikutnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.